bisa menambahkan ilmu, wawasan dan lain sebagainya.
Jadi bisa apa? Bisa seseorang itu menambahkan informasi atau ilmu di Wikipedia ini. Nah, tetapi ya itu harus dipertanggungjawabkan. Apakah ini referensinya benar? Apakah ini ada kejanggalan atau ada kebohongan atau ketidakpastian Anda dan lain sebagainya. Bisa dipahami sampai di sini? Untuk yang selanjutnya ada blog. Kalian sudah tidak asing ya dengan blog. Apa itu blog? Blog adalah jenis website atau jurnal online yang memuat informasi terkait artikel gambar dan lain sebagainya. Nah, di bawah sini ada contoh ya. Coba, itu https bla 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 blogs ya. Itu berarti merupakan sebuah blogsnya dia. Blognya dia ada Holster itu. Nah, ada blogs lainnya dan sebagainya. Itu ya, blog itu termasuk dalam media sosial. Paham? Yang selanjutnya ada konten komunitas. Ya, komunitas konten yang bertujuan untuk berbagi konten media antar pengguna, misalnya berbagi teks dan lain sebagainya. Pengguna tidak perlu membuat halaman profil pribadi. Jadi komunitas konten seperti contohnya ini presentasi. Ya, ibu guru menyiapkan buat kalian, tapi di dalam PPT ini ibu guru tidak menyentuhkan data pribadi. Misalnya data nama, orina, umur sekian itu nggak ada. Ya, tapi cuma suatu hal yang bisa disalurkan atau bisa diperlihatkan kepada kalian, ya, kepada suatu komunitas. Kalian komunitasnya dari kelas 8 gitu. Paham? Yang keempat ada sosial publicitas. Jadi jaringan sosial. Jaringan sosial ini perlu adanya profil pribadi. Misalnya apa? Dan lain sebagainya. Itu yang bisa dipahami. Nah, yang kelima ada virtual games world. Dunia permainan virtual merupakan salah satu variasi hasil aplikasi dunia nyata yang membuat pengguna tampil dalam bentuk online. Contohnya selanjutnya ada virtual social world. Dunia sosial virtual. Ya, contohnya Second Life. Jadi kita kayak membuat kehidupan kita menjadi seolah-olah seperti apa saya. Contohnya kan virtual itu dikatakan dan lain sebagainya. Ada yang bertanya? Paham? Ya. Nah, poin kedua yang akan kita bahas ada menggunakan media sosial. Nah, yang pertama itu ada etika Islam dalam bermedia sosial. Yang pertama ada tabayun. Tabayun artinya? Jadi ketika kita ingin menyebarkan suatu informasi atau apapun di media sosial, kita harus tabayun terlebih dahulu. Ya, melaksanakan klarifikasi. Apakah informasi yang kita berikan ini valid atau tidak? Paham ya? Yang kedua, menyampaikan informasi dengan benar dan bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, jangan di-share di media sosial. Yang ketiga, tidak menyebarkan fitnah dan kebencian. Ya, kalau kita mempunyai masalah jangan dibawa ke media sosial sehingga menimbulkan fitnah dan kebencian. Ini apa? Selanjutnya menegakkan amar ma'ruf nahi. Ya, jadi amar ma'ruf nahi. Yang selanjutnya ada tidak menggunakan media sosial untuk menjelekkan orang lain. Ada yang pernah gitu? Ada. Ya, saya yakin sobat-sobat atau siswa-siswi di madrasah tidak ada yang seperti itu. Nah, yang selanjutnya tidak digunakan untuk menyebarkan. Ya, jangan digunakan untuk menyebarkan
Ya, Mas bisa dibaca ya, Kak? Mas yang mana? Yang mana topi? Menggunakan media sosial untuk mengerjakan tugas dan Sampai di sini paham? Jadi gunakanlah media sosial itu yang benar. Oke, yang B bisa dibaca. Mbak? Saskia. Oh, Mbaknya aja. Ya. Kenapa media sosial sebagai penyimpanan data ya sebagai penyimpanan data dan untuk misalnya kalian habis bermain besti ya bisa selanjutnya bisa dibaca ya jadi pada menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari itu hanya memberikan informasi yang penting saja dan mudah bermanfaat. Yang D, masnya. Grup sebagai sarana diskusi yang bermanfaat. Nah, kalian punya grup kelas? Ya. Isinya apa? Bermanfaat ya? Yang selanjutnya yang D, masnya. Yang D, mas. menggunakan media sosial secara bijak dan tidak berlebihan agar tidak terlibat media sosial. Apa di sini pernah menggunakan media sosial dari pagi sampai pagi lagi? Jangan diteruskan ya mas ya. Yang selanjutnya ya silakan. Menggunakan etika berinteraksi di media sosial. Menggunakan etika dalam berinteraksi di media sosial. Nah, etikanya apa saja sudah kita bahas tadi. Paham ya? Terima kasih semuanya yang sudah membaca tadi. Nah, itu tadi pembahasan kita pada kalimat tadi yaitu mengenai apa poin A tadi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya. Maksudnya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya amar ma'ruf perilaku yang baik, nahi munkar dan mencegah kepada kemungkaran. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kita melaksanakan atau menyebarkan atau ya apalah di media sosial hal yang kebaikan dan kita mencegah dari kemungkaran tersebut. Apa sih yang mungkar? Ya misalnya itu tadi kayak menyebarkan hoax,
Yang biasa